Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasina, NIM 2011-315 dari akuntansi A1. Saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual dari mata kuliah akuntansi keuangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Karena kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Isi kerangka konseptual IFRS. Yang pertama, kerangka konseptual IFRS. Kerangka mendefinisikan tujuan laporan keuangan, mengidentifikasikan karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna, mendefinisikan unsur-unsur dasar laporan keuangan dan konsep-konsep untuk mengakui dan mengukur mereka dalam laporan keuangan. Kemudian menyediakan konsep pemeliharaan modal. Tujuan umum laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan entitas bisnis, baik dalam sektor publik atau swasta, adalah mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan setidaknya setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan informasi umum dari berbagai pengguna di luar entitas. Oleh karena itu, kerangka ini tidak selalu berlaku untuk tujuan khusus laporan keuangan, seperti laporan kepada aparat pajak, laporan kepada badan pengawas pemerintah, prospektus untuk penawaran sekuritas, dan laporan untuk kombinasi bisnis. Pengguna dan kebutuhan informasi. Kelas utama pengguna laporan keuangan adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditur, perdagangan lainnya, pelanggan, pemerintah dan badan-badan mereka, serta masyarakat umum. Semua pengguna dengan kategori ini bergantung pada laporan keuangan untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Kerangka ini juga menyimpulkan bahwa investor adalah penyedia modal risiko kepada entitas, sehingga laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan untuk pengguna lain. Informasi yang berguna untuk semua kelompok-kelompok pengguna ini adalah ketertarikan mereka pada kemampuan dari suatu badan untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta waktu dan kepastian arus kas mencapai arus kas masa depan. The framework mencatat bahwa laporan keuangan tidak dapat memberikan semua informasi yang pengguna perlukan dalam membuat keputusan ekonomi. Untuk satu hal, laporan keuangan menunjukkan dampak keuangan dari peristiwa dan transaksi masa lalu. Sedangkan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan adalah membuat keputusan yang berhubungan dengan masa depan. Lebih jauh lagi, laporan keuangannya memberikan sejumlah non-informasi keuangan yang terbatas yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut tidak dapat dipenuhi. Ada kebutuhan informasi yang umum bagi semua pengguna dan tujuan umum laporan keuangan berfokus pada pemenuhan kebutuhan ini. Tanggung jawab atas laporan keuangan. Manajemen dari sebuah entitas memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan entitas tersebut. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna untuk berbagai pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Posisi keuangan. Posisi keuangan suatu entitas dipengaruhi oleh kontrol sumber daya ekonomi, struktur keuangan, dan likuiditas, dan solvabilitas dan kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan di mana ia beroperasi. Neraca menyajikan informasi semacam ini. Kinerja adalah kemampuan dari suatu badan untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya yang telah diinvestasikan ke dalam informasi tentang jumlah dan variabilitas laba, membantu dalam memprediksi arus kas masa depan dari entitas yang ada dalam perkiraan sumber daya dan potensi tambahan arus kas dari sumber daya tambahan yang dapat diinvestasikan dalam entitas. Kerangka ini menyatakan bahwa informasi tentang kinerja terutama diberikan dalam laporan laba rugi. IAS menambahkan keempat dasar laporan keuangan pernyataan yang menunjukkan perubahan ekuitas. Perubahan dalam posisi keuangan pengguna laporan keuangan mencari informasi tentang investasi, pembiayaan, dan aktivitas operasi bahwa suatu entitas telah beroperasi selama periode pelaporan. Informasi ini membantu dalam menilai beberapa baik entitas maupun mampu menghasilkan kas dan setara kas dan bagaimana pengguna arus kas tersebut. Pernyataan arus kas memberikan informasi seperti ini.
Tambahan catatan dan jadwal. Laporan keuangan juga berisi catatan dan jadwal tambahan dan informasi lain. Bahwa pertama, menjelaskan item dalam neraca dan laporan pendapat, mengungkapkan risiko dan ketidakpastian mempengaruhi entitas, menjelaskan kewajiban setiap sumber daya dan tidak diakui dalam neraca. Asumsi yang mendasari kerangka ini menetapkan asumsi-asumsi yang mendasari laporan keuangan. Basis akrual, transaksi dan peristiwa lain diakui ketika mereka terjadi, bukan pada saat kas atau yang ekuivalen dengan kas diterima atau dibayar. Dan mereka dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang terkait. Going concern, laporan keuangan menganggap bahwa suatu entitas akan terus beroperasi tanpa batas waktu atau jika tidak, pengungkapan dan pelaporan dasar yang berbeda diperlukan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik ini adalah atribut yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi investor, kreditur, dan lain-lain. Kerangka mengidentifikasi 4 karakteristik kualitatif pokok. Understandability, informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan tentang bisnis, kegiatan ekonomi, akuntansi yang bersedia untuk mempelajari informasi dengan tekun. Relevansi, informasi dalam laporan keuangan yang relevan adalah ketika hal tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu hal tersebut dapat membantu mereka mengevaluasi masa lalu, sekarang, atau kejadian masa depan yang berkaitan dengan suatu entitas. Mengkonfirmasi atau mengoreksi masa lalu evaluasi yang telah mereka buat. Materialitas adalah komponen relevansi. Informasi adalah material jika kelalaian atau kesalahan pernyataan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Ketepatan waktu adalah komponen lain relevansi. Untuk menjadi berguna, informasi harus diberikan kepada pengguna dalam jangka waktu yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi keputusan mereka. Keandalan, informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan jika hal tersebut bebas dari kesalahan dan bias dan dapat diandalkan oleh pengguna untuk mewakili peristiwa dan transaksi. Kadang-kadang ada trade-off antara relevansi dan keandalan, dan penghakiman diperlukan untuk memberikan keseimbangan yang tepat. Keandalan dipengaruhi oleh pengguna perkiraan dan ketidakpastian terkait dengan item yang diakui dan diukur dalam laporan keuangan. Ketidakpastian ini ditangani dengan sebagian dengan pengungkapan dan sebagian dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyusun laporan keuangan. Kehati-hatian adalah yang dimaksudnya tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian diperlukan dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak berlebih-lebihan dan kewajiban atau pengeluaran yang tidak sederhana. Namun kebijaksanaan hanya dapat dilakukan dalam konteks karakteristik kualitatif lainnya dalam kerangka, terutama relevansi dan representasi setiap transaksi dalam laporan keuangan. Kebijaksanaan tidak membenarkan disengaja berlebihan dari kewajiban atau pengeluaran, atau sengaja meremehkan aset atau pendapatan, karena laporan keuangan tidak akan netral dan karenanya tidak memiliki kualitas kehandalan. Keterbandingan, pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan dari suatu badan dari waktu ke waktu sehingga dapat mengidentifikasi tren dalam posisi keuangan dan kinerja. Pengguna harus juga dapat membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda, mengungkapkan kebijakan akuntansi yang penting untuk perbandingan. Kedua struktur metateori versi VASB dan versi IASC memiliki unsur-unsur yang mirip, tetapi ada beberapa perbedaan prinsip dalam kedua model tersebut. Pertama, pernyataan tujuan di FASB adalah tujuan pelaporan keuangan, tetapi di IASC tujuan laporan keuangan, meskipun IASC pada paragraf 7 menyatakan bahwa financial statement for part of the process of financial reporting. Tetapi sebenarnya ada hal mendasar yang menyebabkan kedua pernyataan tujuan tersebut berbeda, yaitu lingkup penerapannya. Lingkup penerapan VASB adalah di Amerika Serikat yang tentu saja mempertimbangkan karakteristik lingkungan.
Sedangkan lingkungan penerapan IASC adalah internasional, sehingga karakteristik lingkungan lokal negara menjadi tidak relevan. Ketiadaan konteks karakteristik lingkungan inilah yang barangkali menyebabkan IASC menggunakan pernyataan tujuan laporan keuangan, karena laporan keuangan mengandung konteks lingkungan. Kedua, fokus utama tujuan pelaporan keuangan. Dalam FASB, fokus utama adalah investor dan kreditor. Hal ini disebabkan investor dan kreditor adalah pengguna mayoritas dan pelaku utama di pasar modal Amerika yang sangat berkembang pesat. Sementara di ASC, target pemakaian dinyatakan secara umum tidak fokus pada kelompok tertentu. Hal ini disebabkan karena harus mempertimbangkan karakteristik pelaku utama di berbagai negara. Dengan tingkatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda, tingkatan kecanggihan pasar keuangan yang juga berbeda. Sehingga dinyatakan secara umum, ketiga asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, paragraf 22-23 dan konsep modal dan konsep mempertahankan modal, paragraf 12-110 secara eksplisit dinyatakan dalam IASC, tetapi FASB tidak menyajikan kedua komponen tersebut sebagai komponen konsep yang terpisah, karena kedua hal tersebut merupakan konsep dasar yang digunakan oleh FASB dalam penjelasan, argumen, dan penalaran yang menyertai setiap komponen konsep. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kerangka konseptual. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.